warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UPIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Vina Novitasari, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Universitas Jambi. NIM A2P2 23106. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Lalan. Hari ini, tanggal 4 Maret 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran biologi di kelas 10. Berikut video praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar agama, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Kita belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap duduk. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik, Bu. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya, siapa yang tidak masuk hari ini. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bandung tidak hadir juga, alasannya? Apa? Tera? Hadir. Nilu? Gede? Ahmad? Rehan? Ini siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ibu ya? Materi apa? Ekosistem. Jadi teman-teman masih ingat ya? Pernahkah kalian melihat air selokan di depan sekolah kita? Nah, coba itu warnanya apa? Hitam ya. Nah, kalau hitam itu berarti apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menganalisis ya, menganalisis dampak, penyebab sama upaya pencemaran air. Nah, di sini Ibu sudah membagi kalian ya cara gaya belajar ya yang kalian sukai. Ada yang kelompok belajar tentang apa? Visual. Ya, visual. Terus kinestetik. Terus audio visual. Sama yang akan Ibu nilai yaitu tentang sikap. Ya. Yang kedua tentang keterampilan. Yang ketiga yaitu tentang pengetahuan. Coba kalian isi soal ya, pretest yang sudah
grup. Silakan pegang HP-nya dan dilihat soalnya dan dikerjakan. Siap, semuanya HP-nya sudah dipegang? Ya, dikerjakan ya. Apakah sudah selesai mengerjakan pretestnya? Sudah, Bu. Baik, kalian lihat gambar yang ada di depan. Kalian cermati, kalian lihat dengan baik-baik. Gambar apa yang gambar satu itu? Air sungai yang bersih. Terus gambar 2? Air sungai yang kotor. Nah, apa yang akan terjadi di dalam gambar tersebut? Penyebab dari pencemaran air karena membuang sampah di sungai. Oke, pinter sekali, kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu akan membagi lembar kerja. Ya, lembar kerja ini sesuai dengan gaya belajar kalian, ya. Nah, ini kelompok 1 gaya belajar audio visual ya. Terus kelompok 2 itu tentang kinestetik. Terus kelompok 3 itu tentang audio visual. Terus kelompok 4 itu tentang visual. Kelompok 5 tentang visual. Kelompok 6 tentang kinestetik. Oke, silakan berhadapan-hadapan dengan temannya untuk memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD. Kalian amati video ya. Aku 100 tuh. Mengamati gambar. Oke, sekarang kembali ke posisi semula. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3, pijit. Pijit terus. Gantian. Nah, sekarang kalian presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Kelompok kedua, yaitu gaya belajar kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kinestetik Jurnal. Di sini saya yang beranggota 6 orang, dan saya sendiri Sarah Amelia Putri. Saya sendiri di Wiswati. Saya Biru Dasi. Saya di Merah. Saya akan minta latihan salah. Saya masih Di sini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi, yaitu judulnya ikan-ikan mati di situ Cintot, Bupati minta berjemar bertindak tegas. Bupati Bogor Ade Yasin menyoroti pencemaran di situ Citongkut di Gunung Putri. Dia meminta Ade Yana Mulyana
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kadis LH menindak tegas pencemaran lingkungan. Tentunya pencemaran lingkungan yang marak juga harus menindak tegas bersikap tegas terhadap pencemaran lingkungan. Karena banyak kejadian-kejadian baru ini seperti ikan mati di salah satu situ di Gunung Putri. Kalau tidak salah namanya situ Citomtut. Ujar Ade Yasin dalam sambutannya Selasa 25 Januari 2022. Ade menilai pencemaran limbah membahayakan masyarakat. Jadi penting untuk Dinas Lingkungan Hidup bertindak tegas. Sekarang pencemaran limbah atau sebagaimana ini membahayakan bagi masyarakat, pemakai sungai atau ikan-ikan atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, sebelumnya ikan-ikan di situ Citomtut, Bogor, Jawa Barat, Januari, warga mengatakan fenomena ikan-ikan mati mengambang hanya terjadi apabila pabrik sedang membuang limbah. Ya kalau pabrik membuang limbah baru ikan banyak yang mati. Kalau enggak ya biasa. Lanjutnya, pantauan di Detikom di lokasi kali terlihat berwarna kehijauan, tampak sampah berkumpul di sudut Citomtut. Masih terdapat sisa-sisa bangkai ikan di sudut Citomtut berkumpul bersama sampah-sampah. Terlihat banyak ikan yang hidup naik ke permukaan. Di sini ada yang ingin bertanya. Kenalkan, nama saya Lofty Angela Saputra dari kelompok 3. Jelaskan fungsi pemanfaatan kembali air limbah. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari Lofty Angela Saputra. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menjawab. Jelaskan fungsi pemanfaatan kembali air limbah. Jawab, air limbah yang dihasilkan oleh industri dan permukiman dapat dimanfaatkan kembali ke perikan, irigasi, pertanian, pengairan taman, dan produksi industri tertentu. Dengan memanfaatkan kembali air limbah, beban industri yang masuk ke perairan dapat dikurangi. Apakah sudah jelas? Di sini kami akan menjawab soal-soal yang ada di dalam artikel. Soal pertama, apa penyebab terjadinya peristiwa pada artikel tersebut? Yaitu penyebab terjadinya ikan-ikan mati di situ Citomtut, yaitu terjadi pencemaran akibat limbah pabrik. Soal yang kedua, dampak apa yang terjadi akibat peristiwa pada artikel? Jawaban kami yaitu dampak yang terjadi akibat limbah pabrik yaitu banyak ikan-ikan yang mati. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi sekarang yang maju yaitu tentang gaya belajar visual. Silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ridwan Ida Pratama, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Zaki Pratama. Dan saya Tisna Aziza. Gaya belajar kami adalah gaya belajar visual atau melihat gambar. Materi yang akan kami pelajari, materi yang akan kami presentasikan adalah tentang penerapan air yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Penjelasan teori pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut meliputi batas alam dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya yang bernama Zaki. Baiklah, di sini ada soal, yakni tempelkanlah gambar-gambar yang termasuk pada pencemaran air pada kotak yang disediakan. Nah, yang ada di sini, yang pencemaran air adalah yang gambar nomor 1, gambar nomor 4, gambar nomor 7, gambar nomor 10, gambar nomor 11,
11 dan gambar nomor 12. Pada gambar 1, di situ terlihat dari penyebab, yakni 1, membuang sampah di sungai. Dampaknya yaitu sungai menjadi bau dan kotor serta tercemar. Upaya yang harus dilakukan adalah membuat papan larangan agar orang tidak membuang sampah sembarangan. Gambar yang kedua yakni membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan atau dampaknya adalah banjir, dan upaya yang harus dilakukan yakni membuang sampah pada tempatnya. Gambar yang nomor 3 yakni sampah terlalu banyak dan menumpuk. Akibatnya atau dampaknya yakni air keruh dan kotor. Dan upaya yang dapat dilakukan adalah membersihkan sungai secara bersama-sama. Gambar yang nomor 4 yakni penyebabnya adalah sampah dibuang sembarangan ke laut. Akibatnya ekosistem tidak seimbang. Dan upaya yang harus dilakukan yakni melakukan penyuluhan terhadap masyarakat supaya masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan. Gambar yang nomor 5 yakni penyebabnya limbah industri yang dibuang secara sembarangan. Akibatnya atau dampaknya air yang tidak sehat yang mengakibatkan biota laut mati. Dan upaya penanggulangannya adalah salah satunya dengan cara melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Gambar yang ke-6 yaitu membuang deterjen terlalu berlebihan ke sungai. Akibatnya biota laut keracunan, dan upaya penanggulangannya yaitu mencegah penggunaan deterjen secara berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin dipertanyakan? Baik, saudari, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nino Gendri dari kelompok 2 Kinestetik Jurnal. Saya akan bertanya, apakah pencemaran air dapat menimbulkan kerugian ekonomi? Sekian dari saya. Baik, pertanyaan dari saudari Nilo akan dijawab oleh saudari Nadia. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Gandhi. Ya, karena dampak pencemaran air limbah terhadap kondisi ekonomi akan berpengaruh pada penurunan produktivitas pertanian, perubahan mata pencarian ke sektor industri, dan penurunan tingkat pendapatan pada sektor pertanian. Apakah jawaban dari saya sudah jelas? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok audiovisual, ya, kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Dr. Fitriani, dan saya Nurayu Sari. Saya Melandari. Di sini gaya belajar kami yaitu tentang audiovisual atau melihat video. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil video yang sudah kami tonton. Di dalam video tersebut menjelaskan tentang kondisi Sungai Cilengsi yang hitam dan berbau. Permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah pabrik. Lebih dari itu, ribuan ikan ditemukan mati mengambang di tepi sungai. Buruknya kondisi Sungai Cilengsi dikhawatirkan akan berdampak bagi warga yang tinggal di Bekasi, sebab air lingkungan Sungai Cilengsi mengalir ke arah air Cikeas dan Kali Bekasi. Aktivitas lingkungan mendesak pemerintah menindak pabrik yang membuang limbah ke sungai. Jadinya peristiwa pada video tersebut. Jawaban penyebab peristiwa tersebut yaitu akibat pembuangan limbah pabrik. Tidak hanya itu, ribuan ikan ditemukan mati mengambang di tepi sungai dan dikhawatirkan akan berdampak bagi warga yang tinggal di Bekasi,
kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Olivia, saya di kelompok 5, kelompok visual. Baik, saya akan menanyakan mengapa limbah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya akan dijawab oleh saudari Nuraini Sari. Baik, saya akan menjawab dari Olivia. Mengapa limbah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air? Karena industri-industri tersebut biasanya akan menghasilkan limbah organik yang berbau, menyengat dan bahkan mengandung asam terlarang. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Enam kelompok sudah selesai diskusi. Nah, mari kita simpulkan apa yang didapat pada materi hari ini. Coba rumusan apa yang sudah kalian dapat di dalam pembelajaran hari ini? Ya, pengertian pencemaran air. Terus yang kedua, ya, dampak pencemaran air. Terus Cara mengatasinya. ya, cara mengatasi pencemaran air. Ya, tadi sudah dijelaskan ya mengenai dengan gaya belajar kalian ya, audiovisual dengan cara melihat video ya, bagaimana caranya sudah dapat semua ya, dan sudah dipresentasikan semuanya. Terus juga ada kinestetik dan juga ada visual dengan melihat gambar ya. Siapa yang tahu? Simpulkan pengertian pencemaran air. Ayo, siapa? Saya Bu. Ya, Zaki. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Pratama. Saya ingin menyimpulkan dari pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, dan lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia yang mengelola air secara berlebihan dan tidak baik. Ya, oke, kita beri tepuk tangan ya. Pencemaran air. Coba penyebab dari pencemaran air itu apa? Saya Bu. Ya, Penyebab dari pencemaran air yaitu pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Penyebab pertama dari terjadinya pencemaran air adalah karena adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan menggenang di air. Sampah jenis ini biasanya berupa sampah industri makanan, sampah sisa rumah tangga, kotoran hewan, hingga manusia. oke. Tepuk tangan. Tentang penyebab. Nah, sekarang dampaknya apa dari proses pencemaran air tadi? Dampaknya, ayo silakan Tiara. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya akan menyimpulkan dampak dari pencemaran air. Beberapa dampak utama pencemaran air meliputi: 1. Kesehatan manusia. 2. Kehilangan keanekaragaman hayati. 3. Kerugian ekonomi. 4. Kerusakan ekosistem dan keracunan tanaman. Oke. Nah, terus sekarang bagaimana upaya cara mengatasi pencemaran air yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Oke. Perkenalkan, nama saya Nur Gendri. Saya akan menyimpulkan upaya cara mengatasi pencemaran air, yaitu yang pertama, 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, dan yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber lainnya, dan yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Kelima, rutin melakukan upaya pembersih sumber air. Dan yang keenam,
menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Oke, baik sekali. Nah, itulah tadi ya, sudah cukup jelas dari perwakilan kelompok ya, teman-teman kalian sudah menyimpulkan. Kalian sudah paham tentunya? Sudah paham apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekarang kerjakan post testnya ya. Soalnya link Google Form-nya sudah Ibu kirim ke WA di grup, silakan dikerjakan. Ya, yang bawah dikerjakan ya. Mana sudah buka? Mana? Ya, tes kerjakan. Harusnya lebih bagus ya dari pretest tadi ya. Kita refleksi ya. Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Suka. Dengan gaya belajar yang berbeda-beda? Suka? Suka. Apakah ada kendala? Tidak ada. Oke, jadi pertemuan untuk hari ini cukup ya. Untuk minggu depan ya, kalian membuat produk ya dari hasil apa yang sudah kalian presentasikan hari ini ya, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Kalau kalian presentasi hari ini menggunakan audiovisual, berarti produk yang akan kalian hasilkan nantinya untuk minggu depan dikumpulkan itu berupa video. Kalau kinestetik yaitu berupa jurnal. Kalau visual yaitu berupa gambar. Nah, jadi kalian bisa mencari di lingkungan sekitar atau berada di desa kalian masing-masing. Paham? Baik, kalau paham, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ditutup bukunya. Ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, teman-teman. Siap duduk. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA 1 Nalan, Pardes John SPD MSI, mendukung Ibu Pina Novitasari SPD pada PPG dalam jabatan angkatan ketiga di Universitas Jambi. Semoga PPG ini dapat meningkatkan kompetensi Ibu Pina dalam kualitas pembelajaran di SMA 1 Lalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.